Bismillahirrahmanirrahim. Dalam buku ini disebutkan tentang masalah bagaimana menghindari penyebab penyakit-penyakit hati yang berbahaya, yang akhirnya membuat hati itu tidak sehat. Nanti akan kita rincikan masalah itu insyaAllah. Dan sudah kita bahas materi pertamanya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana seseorang hanya yakin tidak ada pencipta, tidak ada pemilik, tidak ada penguasa, tidak ada raja yang sebenarnya di alam semesta ini kecuali Allah. Dengan pondasi dasarnya kalimat la ilaha illallah, tentunya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, sesuai dengan makna hakikinya. Maksudnya benar-benar bukan hanya ucapan lisan, tapi akalnya memikirkan, hatinya merenungi, dan anggota tubuhnya mengaplikasikan ketaatan kepada Sang Pencipta Allah. Kemudian yang kedua, yang pernah dibahas dulu ya, ini sudah saya cuma reviewkan daftar isinya saja, berprasangka baik kepada Allah. Ini salah satu yang melapangkan dada seseorang, karena apapun takdir Allah Subhanahu Wa Taala pasti terjadi dengan hikmahnya. Kita suka atau tidak suka. Misalnya sehat, kita suka. Sakit, kita nggak suka. Tapi kita selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak datangkan penyakit tersebut kecuali dengan hikmah-hikmahnya, dengan tujuan-tujuan yang baik. Karena kalau orang itu, salah satu hikmahnya, kalau orang sehat terus tidak pernah sakit, maka dia tidak akan tahu nilai kesehatan itu. Tapi dengan adanya sakit, dia jadi tahu, oh ternyata kalau saya sehat dulu itu besar sekali nikmatnya. Ternyata setelah saya sakit ini, saya baru tahu nilainya. Contoh misalnya, orang mungkin tidak terlalu melihat nilainya minuman atau air dingin. Tapi pada saat dia sakit, dia meriang, kemudian di depan dia ada orang yang minum air dingin, yang biasanya mungkin dia bisa minum di saat dia sehat. Dia baru tahu betapa besarnya nilai air dingin tersebut, dan betapa nikmatnya dia kalau mengkonsumsi itu misalnya. Dan ini ditarik dalam setiap masalah dalam kehidupan kita tentunya. Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan ujian-ujian kayak penyakit, Allah takdirkan gangguan orang, Allah takdirkan adanya peperangan, Allah takdirkan segala macam itu. Tugas seorang muslim kalau ingin hatinya bersih, maka dia bersangka baik. Pasti terjadi dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yang terjadi di Palestina pun sekarang, walaupun hati kita rasanya tersayat-sayat dengan kejadian ini, tapi seorang mukmin yang hatinya dipenuhi dengan ilmu dan iman sangat yakin pasti ada satu rahasia yang Allah inginkan bagi orang-orang itu. Di antaranya yang paling nyata kalau seseorang sudah belajar agama adalah Allah memilih mereka menjadi para syuhada. Masalah prosesi kematian sebagai orang yang di medan perang, semuanya memang pasti serem. Hamzah ditusuk, dadanya dilempar tombak, kemudian dimutilasi, dipotong hidungnya, ya, kemudian dibelah dadanya, dicoba dikeluarkan jantungnya. Itu pemandangan yang luar biasa dari paman Nabi SAW. Waktu Nabi lihat, Nabi sempat meneteskan mata, menangis waktu lihat di kancah peperangan. Tetapi Nabi SAW pada saat itu menerima wahyu langsung, dan beliau sampaikan kepada para sahabat, kalau aku diperlihatkan Hamzah di saat ini sedang bertelekan di dipan-dipannya di surga. Artinya kondisi fisik itu bukan menjadi tolok ukur orang ini menderita atau tidak. Mungkin di mata kita yang masih hidup menderita, tapi secara teori agama tidak. Memang begitu prosesinya orang kalau mati syahid, gitu kan. Makanya umumnya hadis-hadis Nabi SAW menyebutkan tentang mati syahid itu, nanti dari tubuh dia yang keluar darah itu akan mengeluarkan bau yang lebih wangi dari kasturi nanti pada hari kiamat. Keluar dari darahnya itu sendiri. Dan itu yang akan membuat para syuhada bangga. Makanya kata Nabi SAW, tidak ada satu orang pun yang masuk ke surga berharap kembali ke dunia kecuali para syahid, dengan tujuan agar mereka merasakan lagi prosesi kematian itu. Jadi prosesi dipenggal lehernya, prosesi ditusuk, begitu dalam hadis. Kalau Bapak Ibu kembali kepada hadis-hadis, semuanya membahas masalah itu. Jadi semua itu subhanallah dengan hikmah-hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan dengan itu ternyata hanya sedikit ya sakit itu, semua ya, yang kena bom, yang dipenggal lehernya, yang hanya kena luka kecil kemudian dia mati, akhirnya terbunuh mati syahid juga. Semuanya kata Nabi SAW, orang yang mati syahid tidak merasakan sakit mati itu kecuali seperti cubitan saja. Jadi tidak ada sesuatu yang berbahaya bagi mereka kecuali hanya di kasat mata manusia saja sebagai ujian dari Allah SWT. Siapa yang orang ingin itu? Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, sesungguhnya manusia yang terbaik adalah manusia yang selalu hatinya terpaut ingin mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dimanapun dia mendengarkan berita yang menakutkan atau mengejutkan, maka dia segera memegang tali kekangan kudanya dan dia mengejar tempat tersebut, berharap dia terbunuh atau dia mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang
Harus melalui proses seperti itu. Nah kita jadi bisa bersangka baik dengan hikmah Allah SWT. Kita mau keluar, kalau hal ini hal yang besar, hal yang kecil kayak kita mau keluar rumah, tiba-tiba mendung, janjian sama orang batal, ada proyek bisnis tidak jadi, itu hal yang kecil gitu. Orang beriman itu harus yang lebih besar daripada itu. Ya, sampai pada tingkat seperti kasus terbunuh pun itu adalah kecil bagi mereka. Bahkan para sahabat kalau sudah dikumandangkan jihad, mereka berada di saf-saf pertama di barisan pasukan Nabi SAW untuk menjadi orang yang pertama mati syahid. Ya, nanti kita akan ceritakan di Uhud tentang bagaimana kasus terlibatnya sahabat-sahabat yang masih kecil. Ya, Rafi' ibn Khadij, kemudian Samurah bin Jundub, 13 tahun ngotot kepada Nabi SAW untuk ikut berperang dan mereka menunjukkan keterampilan mereka. Yang satu ahli gulat, yang satu ahli memanah. Sampai Nabi SAW izinkan. Padahal itu jelas di masa dulu orang kalau berperang, pedang sama pedang. 99% mati, kan gitu. Beda dengan sekarang, mungkin orang masih bisa berlindung dan segala macam. Nah itu poinnya. Jadi kita selalu bersangka baik kepada Allah SWT dengan apapun, walaupun kita nggak suka dengan keputusan tersebut. Kalau itu menyakitkan buat kita, pahala sabar kita bisa dapatkan. Dan juga kita bisa introspeksi diri. Dan kita tahu besarnya nikmat yang ada pada saat sedang tidak datang ujian tersebut. Dan pada saat kita keluar dari ujian itu, kita akan merasakan luar biasa nikmatnya. Plus lagi kita dapat pengalaman hidup. Sekian banyak hikmah yang bisa kita dapatkan. Itu salah satu yang melapangkan dada. Kemudian yang ketiga, ilmu syar'i. Belajar agama seperti ini itu salah satu sebab lapangnya dada yang luar biasa. Artinya kalau tidak ada ilmu syar'i, tidak belajar atau mengulang-ulanginya atau memperkaya diri dengan terus mendengarkan, maka berarti dia tidak akan lapang dadanya. Ya. Nah, ilmu syar'i itu seperti misalnya ada yang hadir di pengajian begini, contoh, ya. Kemudian dia pernah melakukan perbuatan dosa. Dia tersentuh dengan satu ayat, satu hadis, sebuah kisah. Dia meneteskan air mata, saya salah, kembali. Itu manfaatnya luar biasa. Itu. Mungkin kalau dia tidak hadir ilmu syar'i, dia tidak akan sadari kesalahannya. Dan akan berbahaya buat dia di kehidupan dunianya. Karena dia terus bisa mengulangi kesalahan tersebut. Jangan nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan kebencian manusia dari perbuatan itu. Kemudian ada siksa kubur, ya kematian yang buruk, siksa kubur. Kemudian juga berat di mahsyar, tambah lagi neraka nanti di akhir. Jadi semua itu dengan hikmah-hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya belajar ilmu syar'i ini melapangkan dada. Yang keempat itu sudah disebutkan oleh penulis masalah berzikir, banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan hanya berzikir, bukan hanya berdoa, tapi banyak berdoa, banyak berzikir. Tidak ada waktu yang kita lewatin, kesempatan kecuali kita berdoa. Apa saja momen yang kita lihat. Contoh kita lihat sebuah nikmat depan mata kita. Kita berdoa agar nikmat itu tidak dihilangkan oleh Allah SWT. Dan Allah tambahkan serta Allah berkahi. Pasangan hidup, anak-anak, harta melimpah. Jangan berhenti itu berdoa. Doa itu adalah senjata yang paling baik bagi seorang muslim. Begitu juga pada saat kita sedang melihat satu ujian yang ditimpakan pada orang lain. Kesempatan emas kita berzikir kepada Allah dan berdoa karena kita sedang tidak diujikan. Dan juga kita berharap Allah SWT tidak timpakan kepada kita. Dan sekian banyak bahasan sudah disinggung pada saat itu. Nanti Bapak Ibu jemaah haji terus secara khusus yang belum mengikutinya bisa melihat di playlist YouTube insyaAllah ya. Kemudian yang selanjutnya ada yang kelima adalah bersegera meninggalkan segala macam maksiat dan muhasabah untuk introspeksi diri. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran agama itu pasti akan menyempitkan dada. Berarti kalau ada poin itu harus segera meninggalkannya. Dan setiap maksiat sekecil apapun sampai sebesar apapun sangat ya relevan atau sangat dekat sekali dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam itu adalah senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban, mengemas sebaik mungkin kewajiban yang Allah berikan. Jadi jangan sampai kita sholat malam yang kalau kita ibaratkan supaya mudah difahami, dia ikan teri ya, membuat ikan paus sholat subuhnya lewat. Ya. Sementara yang ini yang wajib, harusnya dia lebih khusyuk, dia lebih tepat waktu, dia lebih perhatian dengan yang wajib-wajibnya. Begitu juga dengan puasa Ramadannya, begitu juga dengan zakatnya dibandingkan sedekahnya, hajinya dibandingkan umrohnya. Semua ini adalah hal yang harus dia fokus dan itu sudah juga panjang lebar dijelaskan. Yang ketujuh bergaul dengan orang-orang saleh. Ini juga sudah dijelaskan, nanti akan kita singgung lagi karena di poin ke-10 nanti ada singgungan masalah ini. Yang kedelapan membaca Al-Quran dan rutin membacanya sehingga menjadi sahabatnya atau memang bacaan rutinnya. Ya. Ngerti tidak ngerti. Dan di saat itu kami sudah jelaskan tentang 4 hal yang merupakan hak Al-Quran, membacanya ngerti tidak ngerti. Dengan cara diurut dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, terus An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, sampai surah nomor 114. Ya.
Ulangi lagi, begitu terus. Yang kedua tadabbur. Tadabbur itu berarti membaca hanya beberapa ayat saja dari surah-surah tertentu, tujuannya untuk merenungi makna-makna dan mengambil ilmu dan hikmahnya. Kita boleh dari surah yang kita menarik bagi kita, misalnya kita ingin tahu kenapa dalam Al-Quran ada nama-nama hewan, ada surah Al-Baqarah sapi betina, ada An-Naml semut, ada An-Nahl lebah, gitu kan. Ini semua ada Al-Fil gajah. Kenapa Allah SWT menamakan ini? Lalu kita tadabburi, kita baca pendapat para ulama, kita baca terjemahannya, tafsirnya, sebab turunnya ayat itu kalau ada. Semua ini akan menambah kepada kita iman kepada Al-Quran. Yang ketiga menghafalnya. Terus berusaha menambah hafalan demi hafalan, pelan-pelan, dan semoga saja sebelum meninggal Allah SWT bisa sempurnakan dengan lengkap 30 juz. Ya, jangan selalu mengkat diri kita mengatakan, oh saya kayaknya udah nggak mampu, saya sudah berumur, ini terlalu berat 30 juz. Jangan lihat 30 juznya. Mulai saja menghafal dan usahakan kalau tidak bisa sepekan sekali bertambah hafalannya, atau setiap hari bertambah hafalannya, maka sepekan sekali. Kalau nggak bisa sebulan sekali. Kalau nggak bisa setahun sekali. Bertambah satu surah pendek, beberapa ayat Al-Quran, gitu kan. Yang penting menghafal. Karena derajat di surga nanti itu akan diraih dengan sangat mudah bagi para penghafal Al-Quran. Karena kata Nabi SAW, nanti para penghafal Al-Quran akan dikatakan pada hari kiamat, bacalah sebagaimana kau baca di dunia, sesungguhnya kedudukanmu adalah tempat akhir ayat yang kamu baca. Sebagian ulama mengatakan tangga-tangga surga untuk mencapai derajat tertinggi itu sejumlah ayat-ayat Al-Quran. Sehingga kalau dia baca satu ayat diangkat satu tangga. Begitu terus sampai dia tiba di tempat tertinggi. Yang keempat, yang terakhir mengamalkan isinya. Kemudian yang kesembilan berbuat baik kepada sesama. Jadi bagaimana kita membantu orang lain, memuliakan orang lain dan segala macam hal.